Halo adik-adik, selamat pagi, berjumpa dengan ibu sama kakak. Gimana? Sehat semua kan? Sudah pada mandi semua? Sudah siap untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan ya? Benar? Siap semua? Hebat semua. Yuk kita berdiri, mau nyanyi lagu Happy Ya Ya Ya, karena ini hari bahagia, kita bisa bernyanyi, memuji Tuhan, dan mau mendengarkan firman Tuhan. Maka kita bahagia dan sukacita. Yuk kita berdiri, ikuti gerakan ibu sama kakak ya, menyanyikan lagu Happy Ya Ya, Happy Ye Ye. Yuk. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Berdoa dulu, mempersiapkan hati dan untuk melanjutkan ibadah sekolah minggu. Yuk kita berdoa, matanya ditutup, tangannya dilipat. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan kasih-Mu sehingga kami pada hari ini bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, senang pada ini adalah hari Minggu adalah hari apa? Hari spesial. Harinya Tuhan untuk kita beribadah, mendengarkan firman Tuhan dan memuji namanya. Nah, kita hari ini berkumpul untuk apa? Merayakan ibadah sekolah minggu dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau nyanyi, hari ini kurasa bahagia karena hati kita bersukacita dan berbahagia. Yuk kita berdiri, kita nyanyi, hari ini kurasa bahagia.
sekarang duduk yang manis. Bentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau nyanyi lagu menghitung jari. Udah tahu semua ya adik-adik yang satu jari kananku. Nah ya, yuk kita gerakan ibu sama kakak ya. Jari kiriku ku gabung jadi 4, ku buat kamera jangkrik. 3 jari kananku, 3 jari kiriku, ku gabung jadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari jari kiriku, ku gabung jadi 8, ku buat kelinci loncat. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Nah, sekarang sudah sikap berdoa, duduk yang manis. Tangannya sudah dilipat, matanya ditutup, kita berdoa ya. Yuk Kak, berdoa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong bimbing kami supaya kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Sekarang adik-adik ambil Alkitab. Nah, sudah diambil? Udah ketemu semua Alkitabnya? Ya, pintar semua. Sekarang kita buka perjanjian apa? Perjanjian baru, yaitu Kisah Para Rasul. Yo dibuka. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Yo ibu tungguin ya. Ya, di perjanjian baru Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Sudah ketemu semua? Ya, pintar semua. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Yuk Kak, baca. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sudah ia mengatakan demikian, berangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, sekian firman Tuhan ya. Sekarang Alkitabnya ditutup dulu ya. Duduk yang manis ya. Sudah semuanya duduk manis, telinganya dibuka, dengarkan ya. Nah, adik-adik, ada sebuah keluarga sederhana. Nah, keluarga sederhana itu bernama siapa? Keluarga Bapak Abi. Nah, Bapak Abi itu mempunyai 2 orang anak. Ya, yang pertama namanya Ani, yang kedua namanya Ali. Nah, Ani dan Ali itu sudah bersekolah adik-adik. Yang Ani sudah kelas 4. Siapa yang kelas 4? Ayo jawabannya ya, sini ya kelas 4 ya. Bentar semua. Nah, Ali itu masih kelas
kelas 1 SD. Jadi mereka bersekolah di SD semua, yang kakaknya kelas 4, yang adiknya kelas 1. Nah, Bapak Abi dan Ibu Abi itu adalah keluarga sederhana. Mereka semua bekerja. Jadi Bapak Abi bekerja, Ibu Abi juga bekerja. Nah, Ani sama Ali itu tinggal di rumah berdua. Biasanya dia pergi ke sekolah kalau pagi-pagi, nanti pulang siang. Nah, sekarang kan belajar di rumah kan adik-adik juga belajar di rumah. Jadi mereka tidak kemana-mana. Nah, biasanya mereka belajar di rumah, dikasih tugas sama ibu guru, bapak guru untuk mengerjakan tugas. Nah, Bapak Abi dan Ibu Abi tetap berangkat pagi-pagi, nanti berangkat jam 8, pulang jam 5 sore. Nah, setiap hari itu yang dilakukan rutinitas keluarga Bapak Abi sama Ibu Abi. Dan Ani sama adiknya yang namanya Ali itu juga sudah terbiasa. Setiap pagi dia udah dimasakin sama ibunya untuk sarapan dan makan siang. Nah, kalau sore kan bapak sama ibunya pulang. Nah, suatu ketika adik-adik, Bapak Abi dapat tugas keluar kota. Nah, otomatis kan harus pergi meninggalkan rumah, pulangnya tidak langsung pulang sore, tapi pulangnya besoknya lagi karena tugasnya 1 hari 1 malam. Nah, kata Ani sama Ali, enggak apa-apa, kan masih ada ibu. Nah, tapi adik-adik ternyata ibunya juga dapat tugas keluar kota juga. Sama, 1 hari 1 malam. Nah, otomatis Ani dan Ali harus tinggal di rumah sendirian. Ya kan? Gimana? Aduh, mereka ketakutan, sedih juga. Tapi harus gimana? Karena bapak sama ibunya harus bekerja untuk menafkahi mereka. Maka kata Bapak Abi dan ibunya bilang gini kepada anak-anaknya, Ani dan Ali, kamu tidak usah khawatir. Nanti pintunya dikunci ya. Terus kalau ada yang ketok-ketok, jangan dibukain. Coba dilihat dari jendela. Kalau kenal baru dibukain. Kalau enggak jangan. Terus jangan lupa juga berdoa. Karena apa? Tuhan akan melindungi dan menyertai kamu. Jadi tidak apa-apa. Nanti besok pagi bapak sama ibu pulang ke rumah. Nah, sebenarnya Ani dan Ali juga agak sedih, agak takut juga. Tapi gimana? Ya udah, mereka percaya kepada bapak sama ibunya. Jadi mereka tinggal di rumah sendirian berdua. Nah, udah gitu malam berganti pagi. Dan ternyata adik-adik, sesuai dengan janji Bapak Abi dan Ibu Abi, mereka kembali ke rumah paginya. Dan begitu bahagia dan senangnya Ani dan Ali karena bapak sama ibunya pulang lagi dan tidak tugas keluar kota lagi. Nah, demikian adik-adik murid-murid Tuhan Yesus. Nah, murid Tuhan Yesus sangat sedih waktu Tuhan Yesus harus disalib ya. Udah itu disalib, terus gimana adik-adik? Meninggal kan ya. Nah, ternyata tapi kesedihannya tidak berlarut karena apa? Tuhan Yesus bisa bangkit ya, bangkit dari kubur dan sekarang berkumpul lagi dengan mereka, bisa makan bareng, bisa mendengarkan firman yang diberikan Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus merasa nyaman, merasa sukacita dan bahagia, tidak sedih seperti kemarin. Bahkan Tuhan Yesus memperlihatkan tuh tangannya yang berlubang ya, karena kenapa adik-adik? Kena bekas paku. Nah, sangat bahagia terus karena menurut mereka Tuhan Yesus akan selalu bersama dengan mereka. Tapi ternyata tidak adik-adik. Suatu hari Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke dekat kota Betania. Sambil pergi ke sana menuju ke perjalanan ke dekatnya Betania itu, Tuhan Yesus memberkati satu persatu murid-muridnya. Nah, setelah sampai waktu Tuhan Yesus memberkati mereka dan berbincang-bincang, tiba-tiba adik-adik?
tiba-tiba Tuhan Yesus kakinya terangkat dari tanah. Loh, terus naik terus di atas apa adik-adik? Awan. Murid-murid Tuhan Yesus jadi terkejut dan kaget. Loh, kok Tuhan Yesus bisa naik? Kayak gitu. Tapi Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir. Aku akan memberikan apa adik-adik? Roh Kudus untuk menyertai kalian supaya kalian bisa menjadi saksi-saksiku dan memberitakan firman Tuhan tentang kasih Tuhan Yesus. Nah, pas murid-muridnya pada masih kaget dan melihat ke atas terus, tiba-tiba gimana adik-adik? Wah, udah dari Tuhan Yesusnya sudah tidak ada, udah tertutup. Nih, terus gimana adik-adik? Nah, tiba-tiba masih lihat ke atas ada 2 orang malaikat. Coba kita lihat ya ayatnya. Di ayat yang ke-11 dia berkata begini, 2 malaikat, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka murid-murid Tuhan Yesus pulang dengan apa? Sedih apa enggak adik-adik? Enggak. Dia bersukacita dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai mereka dengan apa? Memberikan Roh Kudus. Nah, seperti juga adik-adik ya, adik-adik juga bisa menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus, yaitu apa? Rajin beribadah ya, mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah ya, menuruti kata orang tua, menuruti kata mama dan papa, tidak boleh nakal sama adiknya atau sama kakaknya, harus saling mengasihi ya. Nah, adik-adik, sekian dari cerita hari ini, yaitu apa? Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, yuk kita ambil Alkitab lagi, kita mau lihat ayat hafalan untuk adik-adik ya. Buka lagi yang tadi. Nah, kita mau buka Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Dah dibuka semua? Udah ketemu semua ya? Nah, yuk kita baca bareng-bareng. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Ayat hafalannya agak panjang ya, tapi bisa. Yuk kita baca lagi yuk. Pelan-pelan ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, nanti diapalin. Nanti kalau sudah hafal, dilihatkan sama papa ya. Mah, ini aku udah hafal tadi ayat hafalan hari ini ya. Nah, adik-adik, kemarin waktu ibu memberi tugas ke adik-adik, yaitu apa? Bikin gambar salib. Nah ya, ada yang ngumpulkan ya, tapi yang ngumpulkannya masih sedikit. Yuk kita mau lihat gimana hasil dari teman-teman kalian yang sudah bikin. Nah ini adik-adik, siapa ini namanya? Juan ya, pinter. Terus siapa lagi nih? Gisel. Nah gambarnya bagus juga kan adik-adik. Ada lagi si kecil ya, siapa namanya? Kaila. Nah ya, pinter. Masih ada lagi adik-adik. Nih siapa? Nah, Regina sama Farel. Nah, pinter. Masih ada lagi, siapa ini? Namanya Kesia. Nah, pinter juga, bagus juga. Ada lagi nih. Siapa namanya ini? Stefania, pinter juga. Nah, ibu masih lihat loh, kok yang lainnya nggak ada. Nah,
hari ini Ibu kasih kesempatan lagi untuk adik-adik ya, yang sudah ikut maupun yang belum, harus menggambar. Hari ini dikumpulkan, Ibu tunggu sampai jam 8 malam ya. Nanti adik-adik gambar seperti ini nih, gambarnya gampang, mudah nih ya. Nih, gambar Tuhan Yesus, adik-adik bikin dulu lingkaran ya, lingkaran kecil. Nanti dibikin kotak kayak gini gampang, nggak usah yang susah-susah. Terus dikasih mata, hidung ya, sama mulut. Nah, ini contoh dari Ibu. Kalau adik-adik lebih bagus juga lebih hebat. Nah, nanti gambarnya difoto, terus dikirimkan ke WA Sahabat GKI Pemalang. Ibu tunggu sampai jam 8 malam ya. Ayo semua harus ngumpulkan semua. Nanti Ibu kasih hadiah lagi. Ya, apa hadiahnya? Hadiahnya bolpen nih. Bolpennya ada gambarnya nih. Ini buat perempuan, ini buat laki-laki juga ada lagi ya. Nah, ini nanti dapat bolpen yang ada nih. Gambar apa ini? Ada nih. Gambar apa ini Kak namanya? Ini. Ini pasti adik-adik tahu ya. Nah, ini apa ini? Kuda ya. Ini kuda nih ya, bagus ya. Bisa buat nulis ayat hafalan ya. Jangan lupa ya adik-adik ya, untuk menggambar apa ini? Tuhan Yesus naik ke surga. Nanti diminta tolong mama papa, ini mah udah selesai difotoin dan dikirim ke WA Sahabat GKI Pemalang. Ibu tunggu sampai jam 8 malam ya. Ayo ya. Nih, nanti yang yang belum tahu dikasih tahu ya adik-adik ya. Teman-temannya. Nah, sekarang sebelum persembahan kita mau nyanyi apa? Hebatnya Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus bisa mati, bangkit dan terangkat ke sorga. Tidak ada yang seperti Tuhan Yesus. Yuk kita berdiri nyanyi Hebatlah Tuhan Yesus. Ikuti gerakan Ibu sama Kakak ya. Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Nah, sekarang saatnya untuk persembahan ya. Persembahan bisa
Nah, sambil mengiringi persembahan, kita menyanyi lagu Kasihnya Seperti Sungai ya. Yuk kita berdiri nyanyi Kasihnya Seperti Sungai. Ikuti ibu sama kakak ya. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya ya adik-adik. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku. Nah adik-adik, sebentar lagi kita mau selesai ibadahnya. Yuk kita berdoa dulu. Untuk berdoa persembahan dan berdoa penutup. Yuk matanya ditutup, tangannya dilipat, sikap yang baik ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu membuat kami selalu kuat untuk menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun berada, meneladani kasih-Mu yang luar biasa sehingga kami bisa menuruti segala firman-Mu. Tuhan Yesus, kami juga membawa persembahan, berkati persembahan ini supaya layak di hadapan-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk hari-hari selanjutnya. Kami percaya Tuhan Yesus selalu memberikan kami kekuatan, berkat, dan kesehatan sehingga kami bisa melalui hari-hari selanjutnya dengan baik. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus, kita mau nyanyi apa? Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Yuk kita berdiri, ikuti gerakan ibu sama kakak ya. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan.
selesai ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap rajin belajar dan menurut kata mama sama papa. Dan jangan lupa ya tadi yang ibu bilang ya harus dikumpulkan ya, tahu semua ya. Hebat semua, ibu tunggu ya. Dadah.